kita mulai dalam doa. Oh iya, hari ini istimewa loh. Briefingnya kita didampingi Ketua Komisi Anak. Hampir 2 bulan kami bisa bertemu pertama-tama dengan rekan pelayanan kami sesama guru SBI Yesus Sahabatku. Kami bersyukur untuk kesempatan ini di mana kami boleh sama-sama hadir untuk membicarakan program kerja ataupun kelas-kelas kami sebagian dari program kerja, kemudian formasi kelas anak dan guru yang baru. Tuhan, kami rindu untuk Tuhan beracara, berkarya bersama dengan kami. Ketika briefing ini disampaikan, kiranya kami semua boleh sepakat, sehati untuk terus bersehati bersama, bergandeng tangan dalam pelayanan kami di SBI. Jikalau kami juga akan ada diskusi-diskusi yang mungkin akan kami sampaikan satu dengan yang lain, Tuhan juga menolong kami supaya kiranya apapun yang menjadi keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk hari ini, dalam sukacita, dalam syukur kami mau menyambut tahun ajaran baru SBI Yesus Sahabatku 2025-2026 bersama dengan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam Yesus pula hari ini kami menaikkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan amin. Kakak-kakak, selamat siang. Iya. Gak ada loh yang mau tolongin saya untuk pelik ginian aja. Gas, gas. Apa, santai, biar semua bisa lihat ya. Oke, kita bersyukur hari ini kita meluluskan, SBI sudah meluluskan angkatan kelima. Makasih loh. Angkatan kelima, kelas Lukas. Terima kasih Kak Sandy Kak Gren yang udah terus melayani dalam kesetiaannya. Dan dalam jajaran ini kelas Lukas sudah hilang. Oke. Kita juga bersyukur karena kita punya 11 anak baru. Dari 14 yang mendaftar, yang bisa kita terima 11. Anak barunya, saya kasih tahu dulu anak baru ya Kak, akan ada kelas baru, kelas Matius. Ini semua anak baru, kemudian ada juga yang usianya sudah harus di kelas Yohanes, makanya dia masuk di kelas Yohanes, 2 orang, jadi dibagi 2. Oke, saya bacakan dari kelas yang coming soon akan lulus. Andreas 9 anak, kemudian Filipus langsung sama gurunya ya. Kelas Andreas tidak ada perubahan guru, tetap dengan Kak Duma, Kak Enos. Kelas Filipus 7 anak, sementara hanya Kak Herna dan Kak Januari. Kak Kristof kita sangat butuhkan untuk kelas baru, tapi Kak Kristof kami pastikan akan kembali ke kelas Filipus dalam waktu yang akan didiskusikan kembali. Oke. Kemudian kelas Thomas masih dengan masih 6 murid, Kak Nidar, Kak Ingrid. Kelas Paulus, Kak Santika Fonjos 6 murid. Kelas Yosua, Awanti, Kak Noni, Kak Imran 11 anak. Musa 1 anak kembali dari cuti, jadi 6 lagi. Kak Tere dan Kak Cornelia. Kak Cornelia nya gak hadir hari ini ya Kak?
katanya mau hadir sih. OTW. Oke, kelas Samuel 10 anak, Kak Eni, Kak Suari, Kak Sony. Kayaknya yang sendiri hari ini pada kemana? Gak ada info ya? Oke, nanti di sini akan ada guru magang namanya Kak Stefani. Kemudian ada kelas Timotius 12 anak, Kak Fioni, Karyana, Kak Marlina, Yesaya. Kak Sastra nggak bisa melanjutkan karena Kak Sastra mendapat kerjaan di luar Jakarta, jadi sulit untuknya. Kak Sastra jadi kelas Yesaya 12 anak, Kak Dia koordinator, Kak Jenny, Kak Haryanti, dan Kak Yosafat. Dari Yosafatnya ada 2 nih. Yosafat Bagas. Untung yang ini panggilnya Bagas. Oke. Kemudian ada kelas Petrus 12 anak. Ada Kak Sri. Kak Sri menjadi koordinator. Kak Sri nggak datang? Kak Sri akan menggantikan Kak Endang jadi koordinator dengan rekan Kak Bagas, Kak Rumi. Kak Endang ini masih dalam pergumulan, masih terus-menerus merawat orang tuanya dan pamannya yang stroke gitu. Terus kelas Yohanes jadi 15 anak. Semangat kan? Oke. Menyala Kak Epi. Oh, tadi saya sambil perkenalkan ya Kak. Ini Kak Stefani. Kak Stefani ini dari Kak Hartati. Pak Hartati belum dicatat. Jadi ini dari yang mengenalkan kami ke orang tua dan anak. Katanya mau datang juga ya kami ke. Oh oke. Jadi anak dan ibu dari HKBP. Kemudian ini ke Yosafat diperkenalkan oleh Kak Dia dari BNKP Jakus. Kemudian ini nanti di kelas ini nanti Kak Hartati juga akan ada di kelas ini dengan Kak Ella, Kak Mika, dan Kak Ruth Pak Pahan. Itu kosnya semua sekali. Oh ini teman gue di kayu putih. Oh gitu. Kaget. Oke. Kak Ruth yang memperkenalkan Kak Alicia. Kak Alicia juga nggak bisa bersama kita lagi karena pekerjaannya. Kak Ruth guru sekolah minggu juga di kayu putih. Oh oke. Kak Ruth baru lulus juga ya dari STT Jakarta. Oke. Kemudian ada kelas yang Yakobus tetap dengan KMA Karut dengan Pak Yahya. Kita sinergi bersama dengan orang tua. Pak Yahya yang main musik di sini tetap. Oke, kemudian kelas Matius di sini ada 9 anak, Kak Sandy, Kak Gren dan Kak Krisna. Semangat. Semangat. Dari yang gede-gede balik yang kecil. Semangat, lompat-lompat. Juga bagi guru magang sendiri, tolong kakak-kakak hanya sifatnya sementara. Bisa dipindahkan setelah proses magang selesai. Penempatan ditentukan setelah proses magang. Gitu ya. Jadi berbesar hatilah untuk ditempatkan dimanapun juga. Gitu ya. Next, Kak Bagas. Ini kurikulum dengan pemimpin persiapan. Kelas Andreas, gereja pelayanan masih dengan pendeta Faber. Kelas Filipus Buah Roh masih dengan pendeta Immanuel. Kelas Thomas Lilin Bersinar dengan Pak Im. Paulus Aku Cinta Alkitab dengan pendeta Suta. Kelas Yosua masih dengan pendeta Agus. Kelas Musa juga masih dengan saya, anak yang tangguh. Kemudian kelas Samuel Kehidupan Doa dengan Kak Kristina. Kemudian Timotius Dosa Anugerah dengan Kak Yeni. Kemudian kelas Yesaya Bertumbuh dalam Ketaatan Percaya masih dengan pendeta Agus. Kemudian Petrus 10 Perintah Allah pendeta Mary.
Yohanes bertumbuh dalam segala hal, pendeta Mary. Yakobus pertumbuhan karakter Kristiani, pendeta David. Kemudian Matius dengan Kak Kristina, saya pribadi unik. Next Kak Bagas. Ini program kerja secara garis besar ya, di luar dari program kerja kita yang secara di kurikulum masing-masing. Orientasi kelas 2 kali Sabtu dari hari ini, tanggal 9 Agustus. KTB seminar orang tua. Kita akan adakan 2 macam tetap yang bekerja sama dengan Kelker Keluarga Gunsak dan kelompok kecil. Untuk yang bersama Gunsak akan diadakan November dan Mei saja, 1 semester 1 kali. Kemudian Agustus, September, Oktober tahun ini dan Februari, Maret, April, Juni tahun depan itu KTB kelompok kecil. Jadi Mika tolong diingatkan juga orang tuanya untuk rutin ber-KTB setiap kali itu ya, setiap bulan. Jadi sebenarnya ada KTB setiap bulan gitu. Karena kemarin agak turun juga sih kehadiran orang tua. Jadi kita yuk sama-sama kita terus lagi ya. Semester lalu menurun. Oke, next pembagian evaluasi semester 1 6 Desember. Natal SBI tetap bergabung dengan Komisi Anak 13 Desember. Dan Natal Komisi Remaja, anak-anak kita yang remaja pasti akan ke remaja. Kemudian libur Natal tahun baru 14 Desember sampai 23 Januari. Cukup panjang Januarinya karena ada 5 kali Sabtu. Kita biasa mulai di minggu ketiga, tapi ini dengan penyesuaian supaya tetap akhirnya di Juni sehingga kita masuk 23 Januari gitu ya. Nah, pasca HSPI tetap bergabung dengan Komisi Anak dan Komisi Remaja. Kemudian 13 Juni pembagian evaluasi semester 2. Outing tahun ini ditiadakan. Udah 2 kali juga kita outing terus gitu ya. Jadi ditiadakan tahun ini. Jadi tidak ada tuh yang menabung ya Kak. Gak ada celengan juga yang saya siapkan ya. Oke. Libur akhir tahun 14 Juni sampai 7 Agustus. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Program kerja jelas ya? Ya, apa guys? Nah, kelas. Sebetulnya kelas Matius kelas baru kan sama orang tua. Jadi Kak Sandy akan bertukar kelas dengan Kak Dia. Kelasnya Kak Dia kemarin besar. Kak Sandy akan jadi di kelas ini di 12-13 AB. Dulunya kelasnya saya. Kelas Yakobus dia menjadi Kak Emma kan tadinya satu kelas Kak Emma. Saya cariin. Satu kelas kan tadinya gede banget. Kak Emma akan dibagi 2. Yang satu kelas Kak Dia masuk situ. Jadi Kak Emma yang sisi dekat tangga lingkar, Kak Dia yang masuknya dari belakang. Gitu ya. Oke. Ini namanya ruang Bethlehem dan Yerusalem. Itu. Setelah itu Yohanes tetap, Petrus tetap, Samuel tetap, Timotius tetap, Musa pindah ke kelas Lukas. Oke. Kelas Yosua tetap. Next Kak Bagas. Kelas Paulus 2303. Nah, kelas Musa yang tadi dipindahin ke kelas Lukas, dia akan kosong, namanya ruang Serafim. Ruangan ini akan dipakai kelasnya Kak Santi dan Kak Ponjus. Kalau ruang di sebelah ruang GSM itu kan sering sekali dipakai ya Kak. Jadi kalau itu dipakai Kakak tinggal turun ke bawah. Selama ini kan kayaknya agak repot ya. Kita beberapa kali harus cari ruangan untuk gantiin kelas Kakak, terutama jelang Natal Pasca atau ada kegiatan apapun. Jadi Kakak akan pindah eksklusif kelas itu emang gak bakalan dipakai Kak. Jadi khusus untuk kelas Paulus kalau kelasnya dipakai. Ingat ya, kalau dipakai. Oke. Kelas Thomas tetap, kelas Filipus tetap, kelas Andreas tetap. Tetap ya. Oke, next Kak Bagas. Oke, ini kegiatan pembelajaran 13 kelas. Kita akan mulai tetap jam 10. Please on time jam 12 selesai ya. Guru datang juga tetap on time jam 9.
Renungan guru diadakan Sabtu, semua guru wajib hadir. Metodenya sekarang saya ubah, saya kembalikan seperti yang dulu setiap kelas pimpin. Tapi tolong Kak, dengan kesadaran bahwa renungan ini adalah momen kita mengisi diri sebelum kita berbagi ke adik-adik. Tolong jangan sepelekan momen ini untuk sama-sama kita ada dalam persekutuan bersama renungan sebelum mulai SBI. Jadi tetap on time. Kemudian pemimpin renungan akan diawali kelas yang paling besar. Kelas Kaduma dulu ya. Kelas Kaduma tanggal 9 Kak Kristina, tanggal 9. Jadi Kaduma 16 ya Kaduma. Kaduma 16 Agustus. Nah, terus akan ada micro teaching. Jadi kita punya 4 guru baru. Micro teachingnya akan berturut-turut dilakukan di bulan Oktober. Yang pertama bulan Oktober Sabtu pertama. Kemudian Kak Tati, Kak Stefani, dan Kak Yosafat. Di sini kakak-kakak wajib menunjukkan kepiawaian berteknologi, harus ada PPT atau video-video. Kalau kakak mau menggunakan alat peraga lain, kita pun sangat terbuka. Tapi tolong jangan bercerita tanpa ada apa-apa, tanpa bawa apa-apa, gitu ya. Next, informasi penggunaan laptop dan LCD di-share di WA guru setiap Jumat oleh Kak Andrew. Masih tetap seperti ini. Dan ini akan diambil sendiri, tolong ditempatkan lagi juga di tempatnya ketika kakak ambil, di tempat yang baik gitu ya. Jadi sesuai arahan Kak Andrew, ditempatkan lagi di mana supaya nggak acak-acakan. Dilarang update laptop komisi anak, nggak sanggup laptopnya lemot, jadi file yang dipakai mengajar tolong segera dihapus, gitu ya. Koordinator wajib ambil tas biru seperti biasa, isinya evaluasi harian. Perubahan evaluasi materi pembelajaran dari pembicara disampaikan ke Emma Rabu masih 2359 boleh? Masih Rabu oke? Jangan Kamis. Udah keburu-buru banget iya. Iya, jadi kalau bisa habis dari persiapan ada perubahan apa-apa langsung aja sampai ke Emma. Borongan enggak apa-apa. Gitu ya. Tugas-tugas orang tua. Saya kelewat yang ini. Guru harus mengingatkan orang tua atau anak yang belum memberikan tugas-tugas orang tua. Kak, tugas-tugas orang tuanya dipus lagi yuk, gitu, diingatkan lagi orang tuanya. Ayo nih, kerjasamanya gitu. Nah, ini harus diberikan paling lambat Sabtu. Sebenarnya idealnya kalau orang tua mau fotoin Jumat itu juga nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang orang tua nggak mau ya repot. Jadi Sabtu dibawakan itu juga kita terbuka. Yang penting adalah diingatkan ketika nggak bikin tugas. Itu ya Kak. Tugas-tugas orang tua dikirim maksimal Jumat malam. Kegiatan pembelajaran bersama anak di kelas jam 10 sampai maksimal 12 sudah saya sampaikan tadi. Briefing kurikulum kita akan mulai Sabtu Minggu setelah ibadah dedikasi rekomitmen. Sabtu depan kita ibadah dedikasi rekomitmen ya kakak-kakak. Setelah itu baru kita Kak, jam 1 karena masih ada yang berpikir jam 10. Oke. Jam 1 siang kita kali ini ibadah dedikasi rekomitmennya jam 1. Kemudian jam 1. Ini Sama kita. Pengantinnya sama ya. Kegiatan Sabtu briefing kelas dan kurikulum diadakan bersama orang tua ya, sama kakak, orang tuanya hadir juga. Audit ditiadakan, jadi tidak ada kegiatan menabung, saya tadi sudah sampaikan. Next Kak Bagas. Anak yang 2 kali berturut-turut tidak hadir, koordinator atau guru pendamping wajib menghubungi orang tuanya. Kemudian dilaporkan ke saya untuk jadwal perawatan. Kalau masih minggu ketiga dia nggak datang, kita harus lawat, entah itu online atau kita datang. Kemudian semua guru dan pemusik dilarang berelasi dengan orang tua murid untuk urusan pribadi.